Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Disuntik Mati Karena Ganjet Season 2. Mau tahu kelanjutannya? Tapi sebelum itu, jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa puluh menit kemudian, kami akhirnya tiba di gerbang rimba belantara Gunung Dempo. Di sini, Ustadz Muzakir menyarankan agar kami memulai langkah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Namun, sekitar 15 menit memasuki hutan Gunung Dempo, tiba-tiba ucapan Ustadz Muzakir membuat langkah kami terhenti. Astagfirullah Tio, kita tunda dulu pendakian. Suara azan maghrib terdengar menembus belantara sunyi Gunung Dempo. Kalian masih tetap jaga wudhu kan? Tanya Ustadz Muzakir. Berhubung kami bertiga dan kedua murid Ustadz Muzakir yang bernama Widiyat dan Yuda masih tetap dalam keadaan berwudhu, kami pun mengiyakan pertanyaan Ustadz Muzakir. Aku dibantu Widi yang tadi membawa derigen berisi air sungai Kaiduren membentang matras di tempat yang lumayan datar. Setelah iqomah yang dibacakan Yuda, kami melakukan sholat maghrib berjemaah di sisi jalur antara gerbang rimba dan shelter 1. Murni, kalian saja, aku sedang tidak bisa sholat, bisik Tina pada Murni yang tak sengaja terdengar olehku. Memangnya kamu sedang halangan? Tanya Murni pada Tina. Iya, jawab Tina malu dengan nada pelan. Seketika itu pula, bola mata Murni melotot ke arahku. Seakan hendak melompat dari tempatnya, tak kalah mengetahui bahwa aku menguping pembicaraan mereka. Aku segera mengambil posisi sholat saat menerima tatapan mata dari Murni. Dalam hatiku berkata, semoga saja kondisi Tina yang sedang halangan itu tidak menjadi masalah dalam pendakian kali ini. Sholat pun kami kerjakan berlima tanpa Tina. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat pun diakhiri 2 salam ditutup dengan doa. Setelah melaksanakan sholat, kami melanjutkan perjalanan menuju shelter 1. Rencananya di sana nanti kami akan melakukan acara makan malam. Suara khas hewan penghuni rimba yang gembira menyambut datangnya malam terdengar cukup menyeramkan. Bersama Ustadz Muzakir, pendakian terasa lebih serius. Tidak adanya canda tawa atau seseorang yang bisa mencairkan suasana, membuat perjalanan diliputi keheningan. Suasana itu pula ternyata membuat pendakian terasa lebih berat. Walaupun hari ini kami mendapatkan cuaca yang bagus. Terus saja berjalan, jangan menoleh ke belakang. Hanya itu kalimat yang sesekali diucapkan oleh Ustadz Muzakir. Bagi Ustadz Muzakir dan kedua muridnya, mungkin hal semacam ini sudah biasa. Tapi untuk kami, suasana ini sungguh membosankan. Apalagi sesekali kami harus berhenti sejenak setiap 15 menit. Entah apa yang dilakukan Ustadz Muzakir. Setiap pemberhentian 15 menit selanjutnya, ia seolah sedang berbicara dengan makhluk-makhluk tak kasat mata melalui kontak batin. Tina yang memiliki tingkat kesabaran lebih buruk dibandingkan aku dan Murni mulai memperlihatkan ekspresi kesal penuh kebosanan di wajahnya. Beruntung sekitar 2 jam pendakian, akhirnya kami sampai di shelter 1. Jika ada yang ingin makan malam, silakan, ujar Ustadz Muzakir.
Apa tidak sekalian bareng saja Pak Ustadz? Usulku. Saya dan kedua murid saya sedang berpuasa. Bukankah ini sudah hampir jam 9 malam Pak Ustadz? Sudah lebih dari lewat waktunya berbuka. Kami akan berbuka setelah masuk hari weton Rabu Pahing. Itu pun bukan makanan seperti yang kalian makan, melainkan daging dan cairan merah. Ya, aku merasa bukan hanya kalimatnya saja yang terbilang aneh. Namun dari nada bicaranya, seolah-olah sosok bersama kami saat ini bukanlah Ustadz Muzakir yang aku kenal di masjid beberapa waktu lalu. Namun perasaan itu hanya sebuah gejolakan hati saja, karena tidak ingin berpikir yang tidak-tidak, takut nanti malah seuzon aku mengabaikan perkataan aneh Ustadz Muzakir dengan cara memulai aktivitas makan malam. Rupanya suasana itu berdampak pada nafsu makan. Kali ini tidak sama seperti saat di rumah tadi. Aku, Murni dan Tina cenderung makan sedikit. Kalau sudah makannya, segeralah kita lanjutkan pendakian. Hati seolah saling mengerti, gegas saja kami mengakhiri kegiatan makan malam itu. Seberes makan yang terbilang buru-buru itu, kami lalu packing. Setelahnya langsung segera melanjutkan perjalanan. Alhasil, makanan dalam perut yang belum sempat dicerna oleh organ dalam tubuh membuat perut terasa mual. Aktivitas fisik yang berat dan mengharuskan tubuh untuk banyak bergerak seperti ini termasuk salah satu kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan setelah makan. Mendaki setelah makan akan mengganggu sistem pencernaan dan membuat perut menjadi kembung. Apalagi trek yang kami lalui semakin berat. Alangkah baiknya sehabis makan, tunggu selama 15-30 menit setelah selesai makan, barulah memulai pendakian agar makanan sudah selesai dicerna, sehingga tidak akan mengganggu proses pencernaan. Aktivitas yang disarankan untuk dilakukan setelah makan berupa jalan ringan untuk membantu pencernaan agar lebih lancar. Selain itu, minum air putih juga merupakan hal yang disarankan untuk dilakukan setelah makan. Sejumlah kegiatan berat sebaiknya dihindari untuk langsung dilakukan usai makan. Murni, perut bagian bawahku nyeri, berdenyut seperti tertekan benda keras, ujar Tina dengan suara pelan. Mungkin takut malu jika didengar oleh Ustadz Muzakir dan kedua muridnya. Perut kamu kram? Tanya Murni. Iya, menstruasiku, sepertinya aku harus ganti pembalut. Mas, panggil Murni dengan suara pelan. Aku yang memang sudah mendengar percakapan itu dan berpura-pura tidak tahu, merespon cepat panggilan Murni walau dia belum mengucapkan tujuannya memanggilku. Ganti saja, kita berhenti, biarkan Ustadz Muzakir dan muridnya duluan. Namun sepertinya Ustadz Muzakir dan kedua muridnya mengetahui gelagat kami. Bau darah, pungkas Ustadz Muzakir seraya mengendus-endus. Po Bang Leo. Di sisi lain, saat aku sedang duduk di kursi ruang tunggu, seorang dokter menyapaku. Kamu yang bernama Leo kan? Aku belum menjawab karena memang aku belum mengenalinya. Yang aku tahu, dokter dari Medan inilah yang telah berhasil menyelamatkan pasien gancet itu. Nama saya Hendrik, sambungnya mengulurkan tangan. Iya, saya Leo. Aku sedikit cuek menanggapinya karena memang masih kepikiran dengan Tio. Sialnya saat mereka telah berangkat, urusanku malah telah selesai. Kamu kenapa murung? Tanya Dr. Hendrik yang baru saja aku kenal ini. Aku merasa bersalah karena tidak ikut serta dalam misi berat pendakian sahabatku. Padahal dari awal aku sudah terlibat. Sialnya saat tugasku selesai mereka telah berangkat. Kenapa tidak disusul saja? Kan masih punya banyak waktu. Aku melihat arloji di tangan, jarum pendeknya mengerah ke angka 12. Mereka ke pagar alam. Jika aku berangkat sekarang, yang ada sampainya maghrib. Sekarang mereka sudah pasti memulai pendakian. Ngomong-ngomong soal pendaki, saya juga punya teman seorang pendaki di sini. Oh ya,
Siapa? Soalnya hampir semua pendaki di kota ini aku mengenalinya. Dia sudah lama tidak mendaki. Dulu waktu SMA, sekarang katanya sudah tidak lagi. Jika tahu namanya, barangkali aku mengenali temanmu itu. Namanya Tio. Sebenarnya dia itu teman satu kampung dengan istri saya. Tunggu. Aku mengambil ponsel di dalam saku celana. Apakah ini Tio yang kamu maksud? Sambungku sembari memperlihatkan sebuah foto di layar ponsel. Iya, dia Tio, teman istri saya. Berarti Tina adalah istri kamu? Kamu kenal Tina, istri saya? Tina adalah teman Tio, juga teman saya. Kasihan dia. Dia harus berjuang seorang diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Orang-orang sekitarnya selalu menghakimi Tina dengan kesalahan yang dia perbuat di masa lalu. Hendrik hanya terdiam mendengarkan perkataanku. Sekarang dia kembali ke Gunung Dempo Pagar Alam untuk menghapus dosa di masa lalu. Tapi sayangnya saya tidak bisa ikut dalam misi terakhir itu. Misi apa? Tanya Hendrik memotong pembicaraanku. Atas saran dari orang pintar, selama ini Tina belum menemukan kebahagiaannya karena belum meminta maaf pada sosok makhluk tak kasat mata, penghuni tempat yang telah dia cemari di masa lalu. Sesuatu yang mengejutkan keluar dari ucapan Hendrik tak kala ia mendengar penuturanku. Ayo, sekarang kita susul dia. Kamu yakin? Iya, sepertinya saya harus mendukung Tina dalam misi ini. Mumpung masih punya waktu, aku dan Hendrik akhirnya menyusul setelah mendapatkan informasi dari Kak Wardana dan kedua orang tua Tina. Sementara itu, di sisi yang berbeda, Bu Ningsi, orang tua angkat Murni dan Tio, sedang diliputi kekhawatiran tak kalah mengetahui suaminya Pak Muzakir datang ke rumah bersama Ustadz Muzakir. Rupanya di hari yang sama, Ustadz Muzakir sedang mendapatkan job berdakwah di desa tetangga. Karena itu pula, Pak Mustaqim harus menunggu acara selesai yang mengakibatkan mereka sampai di rumah hampir menjelang maghrib. Ini semua salah saya. Kemarin saya lupa menetralisir sosok kodam yang mengikuti Tio. Ujar Ustadz Muzakir Manap tak kalah mengetahui kabar dari istri Pak Mustaqim bahwa Tio bersama Murni dan Tina telah mendaki karena dijemput oleh sosok yang mengaku adalah muridnya. Setelah mengetahui kebenarannya bahwa sosok yang bersama Tio adalah kodam yang belum dinetralisir, Ustadz Muzakir Manap dan Pak Mustaqim ketua brigade segera menyusul Tio dan kawan-kawan. Namun ketika Ustadz Muzakir dan Pak Mustaqim berangkat, tiba-tiba sebuah mobil dengan kecepatan tinggi berhenti di depan rumahnya. Leo, cepat susul suami saya. Dia mungkin baru sampai di kampung 4. Pungkas Bu Ningsi dengan wajah penuh kekhawatiran. Tanpa tahu apa yang telah terjadi, aku dan Hendrik yang baru saja turun dari mobil kembali masuk dan segera tancap gas menuju kampung 4 titik awal pendakian. Hingga sekitar beberapa menit kemudian, aku melihat Pak Mustaqim dan Ustadz Muzakir tengah memulai pendakian setelah berdoa. Aku berikan kode dengan suara klakson panjang yang membuat Pak Mustaqim dan Ustadz Muzakir Manap menghentikan langkah. Leo, kebetulan kamu datang. Ayo kita susul Tio. Mereka dalam bahaya. Walau masih bingung dengan apa yang telah terjadi, aku dan Hendrik segera bergabung bersama Pak Mustaqim dan Ustadz Muzakir. Kami berempat memulai pendakian di waktu hari yang mulai temaram. Pendakian yang tanpa dipersiapkan terlebih dahulu secara matang tentu akan terasa sulit. Hendrik dan Ustadz Muzakir contohnya, mereka masih mengenakan seragam ustadz dan dokter. Sedangkan untuk Pak Mustaqim sendiri memang telah banyak gunung yang beliau daki. Bahkan Gunung Dempo sendiri sudah tak terhitung kalinya lagi. Tapi faktor usia dan sudah lama tak mendaki akan menjadi masalah tersendiri nantinya. Hatiku mengkhawatirkan itu akan terjadi. Walau ditemani pergantian terang ke gelap, tapi tidak membuat kami patah semangat.
Dari titik awal pendakian sampai gerbang rimba, kami lalui tanpa rintangan yang berarti. Namun di sisi lain, kekhawatiran itu masih tetap ada, karena mengingat dari gerbang rimba inilah pendakian sebenarnya baru dimulai. Maaf Pak Ustadz, kenapa ini bisa terjadi? Bukankah rencana awal Tio dan kawan-kawan akan menyelesaikan misi itu bersama Pak Ustadz dan juga Bapak? Tanyaku kepada Pak Mustaqim. Ceritanya panjang Leo. Saat saya sedang menjemput Ustadz Muzakir, seorang anak muda yang mengaku suruhan Ustadz mengajak Tio, Murni, dan Tina memulai pendakian dengan alasan saya dan Ustadz Muzakir telah menunggu di Sungai Kaliduren. Tanpa berpikir panjang, Tio pun mengikuti pemuda itu. Sekitar pukul 5 sore mereka pergi dari rumah dan memulai pendakian. Jelas Pak Mustaqim. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Tanyaku yang memang belum bisa memahami kejadian aneh ini. Karena waktu di masjid beberapa waktu lalu, saya belum sempat menetralisir kodam yang mengikuti Tio. Kuat dugaan ini semua ada kaitannya, sambung Ustadz Muzakir. Maaf Ustadz, kalau saya tidak salah, kodam pendamping ini bukannya berasal dari jin Islam. Kamu benar Leo, kodam pendamping atau jin pendamping ini memang berasal dari jin Islam. Namun perlu diingat, sebenarnya hal seperti ini di dalam Islam dianggap bersekutu. Jelas persekutuan antara jin dan manusia tidak diperbolehkan. Karena itulah harus dihilangkan. Kodam bisa saja menjadi baik saat orang yang dia ikuti dalam kesusahan, tapi juga bisa menjadi jahat, tak jarang malah menyesatkan, jelas Ustadz Muzakir. Jadi kalau begitu, Tina dan Murni juga Tio bisa dibilang dalam bahaya, pungkas Hendrik. Kita berdoa saja semoga hal buruk tidak terjadi. Ustadz Muzakir mencoba menenangkan hati Henry. Tidak terasa beberapa puluh menit kemudian, walau dengan perjuangan yang melelahkan, akhirnya kami sampai juga di shelter 1. Awalnya di shelter 1 ini kami akan beristirahat walau sejenak. Tapi saat Ustadz Muzakir Manap melihat bekas makanan yang berserakan di samping shelter, beliau berubah pikiran. Dia mengajak kami untuk menunda waktu beristirahat dan segera melanjutkan pendakian. Entah apa alasannya, kami tidak punya banyak waktu untuk sekedar bertanya. Hari semakin gelap, kami harus cepat mensusul Tio jika tidak ingin semua menjadi terlambat. Perjalanan pun terus dilanjutkan tanpa jeda. Variasi jalur kini mulai berubah. Trek yang tadinya jalanan tanah dihiasi sedikit akar dan pohon-pohon besar, sekarang mulai berubah semak belukar didominasi akar dan sedikit tanah. Kekuatan otot-otot tangan yang berpegang pada akar dan semak belukar benar-benar diuji. Sesekali juga kami harus melewati jalur air yang sempit. Tubuh harus meliuk-liuk menyelip di antara pohon tumbang yang menghalangi jalan. Sedangkan kaki ditempah mencekram kuat. Kami harus hati-hati, salah melangkah jatuh akibatnya. Sekitar 1 jam 30 menit dari shelter 1, akhirnya kami tiba di tebing bebatuan terjal dinding lemari. Ada rasa khawatir melihat Pak Mustaqim, ketua brigade yang sudah berumur, menjadi orang pertama yang melalui dinding lemari ini. Tapi kecemasan itu hanya kekhawatiran semata. Sejatinya beliau sangatlah hafal dengan variasi dan kontur jalur pendakian di Gunung Dempo. Tinggal lagi Henry yang berumur-umur belum pernah merasakan mendaki gunung. Ketegangan terjadi saat melihatnya tidak melewati trek semestinya. Dia mengambil jalur yang berbeda dan terbilang asal-asalan. "Kenapa kamu lewat sana? Lewat jalur biasa saja," teriakku dari bawah kepada Henry. "Di sana jalurnya sempit. Saya lewat sini saja," jawab Henry. Memang jalur yang Henry ambil sedikit landai meski terbilang panjang. Berbeda dengan jalur yang dilintasi Pak Mustaqim, variasi tangga sempit dan menanjak seperti panjat tebing.
hanya akar-akar pohon yang menyembul sebagai kekuatan tangan untuk berpegangan. Meski begitu, trek ini adalah jalur favorit pendaki Gunung Dempo. Sedangkan Hendrik mengambil jalur yang terbilang landai karena menyisiri tebing. Tapi jalur ini sudah lama tidak dilalui pendaki. Ya sudah, fokus dan hati-hati, ujarku mengingatkan Hendrik. Perlahan tapi pasti, Hendrik menusuri pinggir tebing bebatuan dinding lemari, walau dia nampak ragu-ragu. "Hendrik, hati-hati!" Aku berteriak tak kala melihat Hendrik tergelincir. Beruntung tangan kanannya masih berpegangan dengan akar pohon. Hal itu pula membuatnya menggelayut dan bergelantungan, bergerak ke kiri dan ke kanan. "Tahan, usahakan jangan berayun," sambungku. Beruntung dengan tangan kiri dia berhasil menggapai akar satunya lagi, sehingga Hendrik bisa memanjat dengan kedua tangan berpegangan pada akar-akar pohon. "Alhamdulillah," ujar Ustadz Muzakir. "Sekarang giliran Ustadz, saya muncul di belakang," ucapku pada Ustadz Muzakir. Beberapa menit kemudian kami berempat berhasil menaklukkan tebing bebatuan dinding lemari dengan selamat. Hal yang dikhawatirkan pun tidak terjadi. Estimasi waktu dari dinding lemari ini sekitar 1 jam lagi kami akan tiba di shelter 2. Beberapa puluh menit berlalu. Hawa dingin pegunungan mulai menembus baju dan kulit. Hal yang wajar mengingat saat ini kami berada di ketinggian 2356 mdpl. Hampir tidak ada pepohonan di sini. Langkah demi langkah, meski harus bersusah payah, kami terus saja berjalan pasti menikmati variasi jalur. Berbeda dari sebelumnya, trek ini seutuhnya berubah bebatuan terjal. Sesekali tanaman cantigi mulai menghiasi jalur. Secerca harapan terbersit dalam diri, mengingat jika sesekali berjumpa dengan tanaman cantigi ini, itu berarti tidak lama lagi kami akan sampai di shelter 2. Namun ketika kaki mulai memasuki areal shelter 2, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari atas jalur yang sepertinya berada di shelter 2. Kami mencoba menambah kecepatan jalan, walau sesekali langkah terpaksa harus melambat karena trek semakin sulit. "Oh Tio, bau darah!" teriak Ustadz Muzakir. Entah apa yang merasukinya. Seketika Ustadz Muzakir menjadi aneh saat dia mengendus bau darah menstruasi Tina. "Ustadz, kita harus beristirahat." Aku meminta waktu untuk beristirahat sejenak, setidaknya untuk Tina berganti pembalut. "Waktu kita sudah tidak banyak, jangan mengacau semua rencana." Aku melihat arloji di tangan, jarum pendeknya mengarah ke angka 9 malam. Masih bisa ditolerin jika hanya berhenti sejenak. Tapi nampaknya Ustadz Muzakir tidak menyetujui permintaan itu. "Tapi Ustadz, kasihan Tina." Aku mencoba memberikan sedikit pernyataan, barangkali bisa dipertimbangkan. Namun sepertinya Ustadz Muzakir masih keras kepala. "Tio, bagaimana ini? Aku tembus." Tina kian merasakan kesakitan di bagian bawah perutnya. Sepertinya dia mengalami kram. Hal itu pula membuatnya merasakan sensasi nyeri yang luar biasa. "Bersahanlah Tina," sambung Murni memberikan dukungan. "Nyeri sekali Murni. Aku rasanya tidak kuat lagi untuk melanjutkan pendakian." Entahlah bagaimana perasaan Tina sekarang. Di satu sisi dia merasakan nyeri yang begitu hebat. Di sisi lainnya kami sudah tidak banyak waktu lagi. Ditambah lagi trek semakin sulit membuat Tina semakin menderita. "Bertahanlah Tina, sebentar lagi kita akan sampai di shelter 2. Akhirnya apa yang dikhawatirkan terjadi juga. Di depan sana dinding lemari menatap gagah. Dalam kondisi Tina saat ini kami harus berjuang keras serta berhati-hati jika tidak ingin mengalami kejadian yang lebih buruk. Walaupun perbuatan tidak semudah kata, tapi pada akhirnya
Tina bisa bertahan hingga tanpa terasa kami mampu menaluki dinding lemari. Beberapa puluh menit setelah dinding lemari, kami pun tiba di shelter 2. Kita beristirahat sejenak di sini, ujarku membuka percakapan. Aku kembali mengusulkan untuk beristirahat sejenak di shelter 2 ini. Jangan mengulur-ngulur waktu lagi, kita harus tiba di sana sebelum dini hari. Lagi-lagi usulanku mendapatkan penolakan dari Ustadz Muzakir. Dia menentangnya dengan alasan harus tiba tepat waktu di makam perintis. Pak Ustadz, makam perintis sudah tidak jauh lagi. Apa salahnya kita memberi sedikit waktu untuk Tina? Jelas kali ini aku tidak boleh berdiam diri. Bagaimanapun alasannya, Tina harus mendapatkan perhatian lebih. Kamu berani membangkang? Arti Ustadz Muzakir padaku. Saya sangat menghargai Pak Ustadz. Jelas tidak mungkin jika saya membangkang. Apa namanya jika tidak membangkang? Saya hanya meminta sedikit waktu untuk Tina. Sebagai teman, saya mempunyai rasa empati itu. Kamu bicara tentang empati di hadapan saya. Apakah ini semua bukan bentuk rasa empati? Maaf atas kelancangan saya, Pak Ustadz. Saya juga tahu 1,5 jam setelah ini kita akan tiba di Cadas. Dilanjut 1 jam ke depan setelah Cadas, kita akan tiba di makam perintis. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2 jam 30 menit. Kita punya waktu 30 menit untuk beristirahat. Sudah Mas, ujar Murni mencoba menenangkanku. Aku menghentikan perdebatan itu karena percuma Ustadz Muzakir tidak akan bisa memahami hal itu. Cepat Tina, segera kamu berganti pakaian. Kita harus segera melanjutkan perjalanan. Pasca bersih tegang dengan Ustadz Muzakir, suasana menjadi tidak nyaman. Ustadz Muzakir dan kedua muridnya memilih memisahkan diri dari kami bertiga. Baik Tio, ayo Murni temani aku, ujar Tina. Bersama Murni, Tina mengganti pembalut di balik semak-semak yang tidak jauh dari shelter. Namun tidak beberapa lama kemudian, aku terkejut oleh suara teriakan. Ah! Aku yakin suara teriakan itu berasal dari Tina dan Murni. Suara yang terdengar begitu histeris seperti orang ketakutan. Aku sempat menoleh ke arah Ustadz Muzakir dan kedua muridnya sebelum berlari ke arah Tina dan Murni. Tapi entah kemana perginya, mereka sudah tidak ada lagi. Murni, ada apa? Tanyaku saat sampai di dekat Murni. Mas, itu, jawab Murni menunjuk ke suatu tempat. 3 sosok menyeramkan tengah menyeringai bersiap ingin menyergap Tina. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.